Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama menghargai perbedaan. Mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. The fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems will impact their lifestyle. Universitas Terbuka is here to answer those problems by applying an open and distance learning system. A system that has proven effective in increasing the coverage and equal distribution of excellent higher education for all elements of society. Our system allows students to have a flexible and open learning method, and it offers many advantages. First one is the registration period, which is open throughout the year, so no more worry about late registry. Alhamdulillah, Emilia Majid senang sekali bisa hadir hari ini di program tutorial radio seperti biasanya. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selamat berjumpa lagi lah dalam program tutorial radio yang disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka yang berada di Jalan Pondok Cabai Raya, Tangerang Selatan. Dan tentu saja program ini dapat Anda saksikan secara live streaming melalui website kami di www.utradio.ut.ac.id atau bisa juga melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live sekarang ini. Dan untuk semua mahasiswa dimanapun Anda berada, program kali ini akan membahas tentang pelibatan orang tua dalam masalah kekerasan pada anak dengan kode mata kuliah MK PAUD 4502. Dan semua mahasiswa, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program tutorial radio ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan pelibatan orang tua dalam masalah kekerasan pada anak. Dan apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, seperti biasa silakan Anda kirim ke kolom komentar atau DM ke Instagram UT Radio di @radio.ut atau melalui WhatsApp UT Radio di 0812 1039 2726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live, pada saat kita ngobrol-ngobrol sekarang. Dan jangan lupa ya, listeners, untuk subscribe YouTube channel Universitas Terbuka TV sebelum komen. Itu penting, itu subscribe ya. Dan untuk semua mahasiswa, tolong dipersiapkan semua peralatan tulis Anda ya. Jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya atau yang nggak ngerti atau yang baru buka TV atau buka YouTube, Anda mau bertanya, oh ini udah sampai mana materinya, tolong Anda persiapkan peralatan tulis Anda agar tidak ketinggalan pelajaran dan ilmu yang akan diberikan sama narasumber kita kali ini. Dan tentu saja listeners, agak spesial narasumber Emil hari ini. Wah, sudah hadir di tengah-tengah kita, seorang ibu yang terlihat bijaksana, anggun. Wah, anggun itu yang pasti berkarisma. Wow, mengalahkan ibu-ibu pejabat. Kita langsung sapa ya, Ibu Mukti Amini sebagai narasumber kita hari ini yang biasa disapa dengan Bu Ning. Oke, langsung saya sapa aja langsung nih Ibu Mukti Amini. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Mukti Amini atau Bu Ning? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Mbak Emil, masih semangat meskipun kita sudah 24 hari ya. Hari ini 24, sisa 6 hari lagi. Iya, betul. Betapa bahagianya ya. Amin. Yang merasa puasa bahagia yang menjalankannya. Apa Bu Ning mau sapa mahasiswa dulu? Monggo, iya. silakan Bu. Selamat siang mahasiswa
S1 PAUD dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi di tahun 2022 dengan Anda semua. Tetap semangat untuk tetap belajar ya. Kita sudah mulai dengan tutorial webinar, tutorial tuton. Nah, sekarang kita juga bisa belajar lewat tutorial radio kali ini. Oke. Dan tutorial udara kali ini membahas materi mata kuliah PAUD 4502, program pelibatan orang tua dan masyarakat. Betul. Ya. Dan hari ini tutor kita atau narasumber kita Dr. Mukti Amini, Kaprodi PG PAUD UT, yang biasa akrab dipanggil dengan Ibu Ning. Tapi kayaknya kalau Ibu Ning, Buning kayaknya enak banget ya. Pinter banget nyari namanya ini Buning. Aslinya pasti orang Batak kan, Buning? Orang Jawa. Oh, Jawa ya. Dari namanya sudah tahu itu Jawa ya. Supaya tersenyum aja, supaya puasanya jadi lebih semangat. Yes. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, Buning. Ya, enak ya, kayak kita kayak udah kenal sampai 10-20 tahun yang lalu. Acara kita kali ini membahas tentang pelibatan orang tua dalam masalah kekerasan pada anak. Biasanya kita tahu kan gini, kalau anak keras atau anak salah, biasanya orang tua, aduh jangan sampai ada orang tua yang terlibat dong. Maksudnya tunggu anaknya reda dulu marah, baru orang tua ngomong tuh gimana. Saya malah harus banyak belajar nih dari Buning. Silakan Buning jawab. Ya. Jadi kekerasan pada anak ini macam-macam, nanti tentunya juga kita akan belajar ya. Dan memang yang kita bahas kali ini justru kekerasan yang memang biasanya dilakukan oleh orang terdekat, yaitu si orang tua itu sendiri terutama. Nah, itu dari tahun ke tahun itu grafiknya justru naik gitu, apalagi selama pandemi kemarin. Nah, ini bisa kita lihat di slide ya. Di slide itu ada laporan kasus kekerasan anak dari yang bulan pandemi nih 2020 ya. Ini yang dilaporkan segini gitu ya. Ada 1111 kekerasan fisik, ini dari Kemen PP ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan sebenarnya fenomena kekerasan pada anak sendiri itu kan seperti gunung es. Yang tidak dilaporkan justru biasanya jauh lebih banyak. Ya, dengan berbagai pertimbangan karena takut lah ya, malu dan sebagainya ya. Itu jadi maka perlu kita jadikan bahasan yang penting tentang bagaimana sebagai orang tua itu kita memahami dan kemudian mencegah supaya tidak terjadi masalah kekerasan. Menurut Ibu Ning yang sudah menjadi dosen, sudah senior, saya bilang kayak gitu ya, karena sudah melalui tahapan banget. Justru bukan tetapi terlihat tetap muda, berkarisma. Nah, itu dia yang paling penting. Cantik ganteng nggak penting, berkarisma nggak? Apa faktor pemicu munculnya kekerasan pada anak, Buning? Ya, faktor pemicunya itu bisa macam-macam ya. Bisa dari sisi stres di dalam keluarga gitu ya. Apalagi kayak kemarin kan mendadak PHK suami istri, tiba-tiba miskin mendadak, nggak punya uang dan sebagainya. Itu kan menimbulkan stres. Terus bisa juga karena penggunaan nafza oleh orang tuanya. Kan ada tuh kasus seperti itu ya. Kemudian dia menyiksa anaknya atau menjual anaknya bahkan gitu ya. Ada juga karena memang faktor ekonomi. Ya memang dari awalnya biasanya karena nggak punya, kemudian anaknya dilarang sekolah, suruh kerja aja, suruh ngamen atau suruh apa aja, bahkan bukan artinya kalau ngamen mungkin di kota ya, tapi di desa pun ini juga terjadi. Artinya sudahlah nggak usah sekolah, sekolah SD pun nggak usah tamat, kamu bantu bapak di sawah misalnya. Itu kan juga sebetulnya bagian dari kekerasan. Betul. Gitu ya, yang paling parah malah begini, kan presiden udah ada, pejabat udah banyak, jadi nggak usah sekolah. Seringnya dengar kayak gitu ya. Padahal sebenarnya orang tuanya menutupi kekurangan, dia tidak bisa menyekolahkan anak. Iya. Terus ada juga karena disorder obsession. Jadi orang tua itu merasa ini anak saya, gua yang kasih makan, kenapa lu ikut campur gitu ibaratnya gitu. Jadi anak-anak saya gitu ya, suka-suka saya mau bagaimana. Itu kan obsesi yang akhirnya kemudian terjadi perilaku salah pada anak itu. Bisa juga justru karena si anaknya sendiri. Kan memang ada anak-anak yang cenderung agresif gitu ya, merusak, mengganggu temannya. Nah, ini kalau orang tuanya nggak sabar-sabar, nah akhirnya kemudian terjadi kekerasan pada si anak itu untuk handling si anak yang agresif itu. Itu tadi pemicunya ya. Pengertian kekerasan sudah Ibu Buning jelaskan, dan juga pemicunya juga sudah Buning jelaskan. Sekarang bentuk-bentuk kekerasan pada anak itu contohnya piye? Ya, monggo Bu. Bentuk-bentuk kekerasannya itu banyak ya, tapi sebelum ke sana mungkin saya mau fokus ke orang tua ini dulu ya, karena kita bahasnya kan program pelibatan orang tua ya, bahwa memang sangat rentan justru
kekerasan itu banyak dilakukan oleh orang tua. Kata Hetherington ini ya, kalau di slide itu ada 3 paling tidak penyebab utamanya. Biasanya karena dia tidak dapat berpikir dari sudut pandang orang lain, ya, jadi akhirnya dia pokoknya ya itu tadi disorder obsession, pokoknya ini anak-anak gua, aku yang ngurus lah, suka aku gitu ya. Atau dia tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, ya. Terus kemudian tidak dapat memahami si kebutuhan anak itu butuh apa gitu ya. Pokoknya versi dia saja kebutuhannya. Akhirnya kemudian melakukan kekerasan atau tidak mampu merespon situasi dengan tepat ya, tadi kayak pandemi, terus tiba-tiba jatuh miskin, terus tiba-tiba enggak punya uang sama sekali, tidak bisa menerima kenyataan. Ya, betul. Lari dari kenyataan. Akhirnya larinya ke anak ya, kekerasan ke anak. Kita mendingan lari dari hantu ya, Bu. Lari dari kenyataan. Nah, tadi sekarang ke bentuk kekerasannya ya. Bentuk kekerasan pada anaknya. Ada banyak ya, paling tidak kita bisa pilahkan menjadi 7 seperti yang ada di slide itu ya. Di 7 ada kekerasan fisik, ada yang disebut dengan kekerasan nutrisi. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ada kekerasan seksual, ada juga kekerasan narkoba, ada juga kekerasan emosional, terus kekerasan dalam masalah kesehatan, dan terakhir pembiaran, pengabaian. Itu contoh-contoh atau bentuk-bentuk kekerasan yang ada. Yang paling berbahaya adalah pembiaran kali ya, Bu? Semua berbahaya. Mungkin bisa kita bahas satu kali ya, sedikit-sedikit. Oke, Ibu mau langsung dijelaskan sedikit-sedikit? Ya, sedikit-sedikit saja. Atau lebih baik sedikit-sedikit atau tidak sedikit-sedikit? Nanti ada 3 kekerasan yang akan saya bahas lebih detail, tetapi untuk yang tadi yang 7 itu sekilas-sekilas aja dulu gitu ya. Kalau kekerasan fisik ini saya rasa sudah paham ya, hampir semua orang biasanya fokus ke situ. Kenapa? Karena memang dampaknya yang paling kelihatan. Orang bekas dipukul, anak bekas habis disundut rokok, itu kan kelihatan gitu ya. Dan biasanya ini dilakukan oleh ya orang dewasa di sekitar anak gitu ya. Tidak hanya orang tua, kadang-kadang orang dewasa gitu ya. Ini kentara gitu, dampaknya kentara. Ada juga kekerasan nutrisi. Jadi artinya apa? Anak dibiarkan tidak makan atau minum dalam waktu yang lama gitu kan. Ada kan dulu kasus siapa ya? Zaman saya SMP itu Ari Hanggara apa ya? Yang di kamar mandi tidak dikasih makan, akhirnya meninggal gitu ya. Nah, itu kan juga bentuk kekerasan nutrisi sebetulnya, tidak dikasih makan, tapi dia nggak dipukul, tapi nggak dikasih makan. Iya, kan mati juga akhirnya gitu ya. Atau ya paling tidak bisa sakit parah gitu. Kekerasan seksual, nah ini sekarang sangat banyak karena pengaruh media ya. Tingkah laku seksual yang dipaksakan pada anak, bentuk-bentuknya seperti apa akan kita jelaskan di belakang gitu ya. Memprihatinkannya karena pengaruh media ini sekarang makin banyak kekerasan pada anak, kekerasan seksual ini. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat di slide, kekerasan narkoba ya atau drug. Ya, itu anak-anak tuh dipaksa. Biasanya ini karena orang tuanya memang pengguna kan, pengguna, akhirnya lingkungannya seperti itu, kemudian anak-anak dipaksa untuk mengkonsumsi juga, akhirnya sekeluarga lah. Jadi like father like son lah ya. Jadi ngeliat orang tuanya itu ya udah ikutan. Ya seperti itu. Gitu. Ya. Nah, yang kelima ini yang juga memprihatinkan, tapi tidak terlalu kelihatan kalau dari dampaknya, yaitu emotional abuse ya, kekerasan emosional atau kalau di orang tua biasanya kekerasan emosional itu lebih banyak kekerasan verbal. Nanti kita akan jelaskan tuh jenis-jenis omongan yang termasuk kekerasan verbal. Ternyata banyak dan banyak orang tua yang melakukan gitu. Tapi jangan-jangan saya juga. Tapi nggak ngeh. Betul. Tapi nggak ngeh kalau itu bagian dari kekerasan verbal. Nah, termasuk juga masalah ini ya, anti pelukan, nggak mau meluk, nggak mau mangku, pokoknya nggak lah yang gitu-gitu. Tidak pernah memuji, cenderung mengkritik. Itu kan khasnya orang tua zaman dulu ya. Tua zaman dulu kan. Nah, kritik itu kayaknya nongol, tapi pujian kan susah banget gitu. Karena menurut orang tua zaman dulu ya anak ya harus nurut. Salah atau benar orang tua harus nurut kali ya mungkin. Tapi banyak juga efeknya baik bagi si anak ya. Pelajaran orang tua zaman dulu. Karena produk zaman dulu juga mencetak anak bagus-bagus ya. Kayak Mbak Emil dan saya zaman dulu. Iya, kan jadi bagus-bagus ya. Masing-masing ada plus minus. Oke, masih mau dilanjutkan? Masih ada 2 lagi? Boleh, silakan. Ya, yang keenam itu medical care abuse ya, yaitu kekerasan tentang perawatan kesehatan. Jadi anak-anak itu sakit tetapi tidak dirawat dengan semestinya, tidak dibawa ke rumah sakit atau malah justru dieksploitasi. Dulu pernah ada filmnya, bahkan saya sampai lupa judulnya apa ya, di Amerika, yang anak itu dibuat seolah-olah sakit gitu ya, diperiksa ke sana, periksa ke sini sampai dapat donasi banyak. Jadi dia menjual anaknya dengan cara pura-pura anaknya dibikin sakit lah, seperti
sebetulnya nggak sakit tapi dibikin sakit. Itu nyari dana ya. Iya. Dan itu kisah nyata yang difilmkan kemudian gitu ya. Kemudian anaknya lari dari rumah karena nggak tahan, baru terkuak tuh kasus kejahatan itu. Nah, yang terakhir tadi yang kata Mbak Emil ini jangan-jangan mungkin paling parah. Bisa juga paling parah pembiaran ya. Jadi pengabaian atau pembiaran itu memang ya gimana, tidak diapa-apain gitu, dicuekin aja anaknya, tidak diapa-apain, tidak diurusin, ya pokoknya istilahnya udah lahir lu selamat, udah lahir udah gitu terserah aja, terserah gitu. mau gimana gitu ya. Nah, ini juga bagian dari kekerasan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang namanya kekerasan itu secara nggak sadar banyak banget orang tua melakukan ya, mungkin termasuk saya, termasuk Buning atau siapapun, tapi nggak ngeh ini dalam kelompok apa kekerasannya. Betul, mungkin tidak memukul, tapi mendiamkan anak. Kalau kita kesal kita diamkan gitu, itu juga termasuk hukuman. Iya betul, kekerasan. Oke, listeners, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, semakin seru kayaknya ngobrol sama Buning. Ternyata Buning itu ibu yang paling seru. Wah, nanti kita akan lanjut kembali di segmen kedua, masih bersama saya Emilia Majid dan Ibu Ning. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok. Bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas.
saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi. Station for All masih bersama Ibu Ning atau Dr. Mukti Amini, Kaprodi PG PAUD UT, yang biasa akrab dipanggil Bu Ning. Nah, Bu Ning ini sebenarnya kita harus sebagai mahasiswa, apalagi ibu-ibu muda, emak-emak, the power of emak-emak, itu wajib banget ya nonton topik kita kali ini, karena ini penting banget untuk pelajaran ibu-ibu atau emak-emak atau nyak-nyak atau Apa tuh? ibu mbok bapak kek, itu harus nonton, karena ini ilmu yang nggak bisa didapat dari sembarangan orang, juga nggak bisa dapat di pasar ilmu begini. Ini ilmunya ilmu yang keren banget untuk kita pelajari dan bisa kita tularkan ke anak cucu kita. Oke, kita lanjut kembali, ini pembahasan kita yang sangat seru banget sama Bu Ning. Oke, siap Bu Ning ya? Siap. Tetap semangat dong. Soalnya masih jam 6 masih lama. Betul. Jadi kita nggak usah nunggu jam 6, kita nunggu pertanyaan aja. Saya lanjut ini Bu Ning pertanyaannya. Banyak sekali jenis kekerasan pada anak. Mungkin bisa Bu Ning jelaskan lebih rinci kekerasan yang sering terjadi pada anak. Oh tadi kayaknya misalnya fisik, kekerasan ya? fisik. Iya, kita gitu. coba bahas yang fisik dulu ya, Oke, karena yang monggo. paling sering Monggo, Bu Ning. dilakukan ya. Jadi kekerasan ini termasuk yang sering dilakukan. Definisinya adalah yang bukan kecelakaan. Betul. Gitu ya, kalau kecelakaan namanya kecelakaan, bukan sengaja. Jadi memang faktor kesengajaannya tinggi ya. Bentuknya sangat banyak, dari pukulan, luka bakar, terus gigitan. Gigit siapa ya? Digigit orang juga bisa kan? Digigit orang kalau binatang. Oke, ya, karena sengaja. Kalau binatang kan kita tidak kategorikan sebagai kekerasan ya. Dicekik atau disundut rokok, terus disundut apa tuh namanya? Obat nyamuk ya dan sebagainya, dipanasin atau dikasih, kalau orang dulu dikasih apa tuh? Ikat pinggang. Cambuk pakai ikat pinggang. Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Tipe khasnya apa? Justru biasanya kekerasan fisik ini yang paling banyak dilakukan oleh ibu, ayah atau saudara kandung, gitu ya. Bisa ke arah bullying gitu ya, bullying dari kakak ke adiknya, itu kan juga cenderung ke fisik biasanya, misalnya gemes sama adiknya karena dia waktu lahir itu bapaknya keras sama dia, akhirnya dia nggak berani sama bapaknya, adiknya replacement ya, nurun, pindah gitu, betul. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya, bentuk-bentuknya itu banyak sekali. Yang paling gampang dilihat itu laserasi. Laserasi itu apa ya? Luka atau sobekan di kulit. Cuma masalahnya biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan ini kan juga diancam, diancam oleh orang tua atau orang yang melakukan itu. Awas kalau sampai orang lain tahu. Jadi dia juga kan biasanya nutup-nutupi gitu ya. Makanya memang harus jeli guru. Kalau kita, karena ini kan kita mahasiswa ya, kita lagi ketemu mahasiswa, sebagai guru PAUD harus lihat gitu. Apa kira-kira mungkin dari cara jalannya, atau kira-kira kerahnya biasa kok kemudian dinaikin, apa yang ditutupi, ya itu bisa dibuka, biasanya akan ketahuan di sana. Itu nanti ya kita bahas cara-cara deteksinya. Tapi sekarang kita lihat bentuknya dulu. Cedera kulit, laserasi atau memar ya, karena kelihatan biru-biru gitu ya. Memarnya khas biasanya bekas bendanya, kalau misalnya bendanya sabuk ya kan kelihatan panjang gitu ya, bekas dipukul atau dilempar atau ditusuk, mungkin tusuk apa tadi, rokok atau mungkin apa gitu ya, kan kelihatan bekasnya. Atau patah tulang. Nah kalau patah tulang ini memang tidak bisa kasat mata ya, tapi bisa dilihat dari efeknya. Misalnya kok tangannya jadi bengkok, mau nulis sakit, ngeluh, nggak berani gerak, diem aja waktu sekolah gitu ya, yang biasanya aktif atau diem aja, berarti mungkin ada masalah. Atau kerontokan rambut. Kenapa? Karena dijambak. Oh iya, dijambak. Karena dijambak, mungkin jambak-jambakan gitu ya. Jadi nggak cuma perempuan sama perempuan yang suka jambak-jambakan, kadang-kadang penyiksaan pada anak juga dengan dijambak. Bisa juga ada bekas gigitan. Dicubit juga biasanya, dicubit. Ya, cubit, gigit kalau orang tua jarang ya memang, tapi biasanya saudara gitu ya. Gigit-gigitan itu suka ada gitu ya. Terus insiden kecelakaan tetapi yang sifatnya frekuensinya itu lukanya tinggi, barangkali ini juga bisa juga ada faktor kesengajaan di situ gitu. Bilangnya kecelakaan tapi kok itu lagi gitu ya. Berarti biasanya ini ada
unsur kekerasan. Oke. Ya, hati-hati ya. Oke. Ada juga cedera termal ya, artinya cedera yang karena panas. Bisa luka bakar tadi ya, disundut, kena rokok, atau mungkin dikenain air panas, macam-macam lah ya penyiksaannya, itu masuk cedera termal. Terus kalau yang paling gampang teramati yang di sini ya, cedera eksternal pada muka, kepala, mulut gitu ya, atau yang kelihatan lah, yang tidak tertutup baju, itu paling gampang kita amati. Nah, satu lagi nih, bentuk kekerasan yang banyak sekali orang tua yang tidak ngeh bahwa itu bagian kekerasan fisik adalah mengguncang bayi. Saking gemesnya sebetulnya. Oh, jadi bukan marah ya, mengguncang aja di gini ya. Iya, bayi kalau orang Jawa bilangnya dioplong-oplong gitu ya. Itu nggak boleh gitu. Jadi gemes ya gemes, tapi tidak untuk diloncat-loncatin, loncat tangkap. Kenapa? Karena struktur otak dia dan masih lembek. Iya, nanti bisa patah tulang dan sebagainya gitu. Itu bahaya banget gitu ya. Padahal itu sebenarnya memang ungkapan manja ya. Iya, sebetulnya, tetapi ternyata menjadi masalah. Menjadi masalah. Nah gitu. Itu tadi Ibu ini udah jelaskan ya, tanda-tanda khusus untuk kekerasan fisik. Terus sampai ada kekerasan yang tanda-tandanya merah dan lain sebagainya, rambut rontok dan lain sebagainya. Pokoknya mahasiswa insya Allah ini paham banget, karena contoh-contohnya juga pas banget Bu Ning jelaskan ya. Nah, kalau misalnya memprihatinkan sekali nih Bu Ning, yang sangat orang tua pikirkan adalah lalai melakukan respon kepada anak, bahwa ingin mengetahui anak ini maunya apa ya. Kebanyakan orang tua nggak ngeh karena sibuk dengan nyuci baju, sibuk dengan gosok, sibuk dengan belanja, apalagi sekarang ibu-ibunya sibuk dengan WhatsApp. Iya, betul. Akhirnya anaknya ngapain nggak tahu. Tiba-tiba anaknya mau ngomong, akhirnya dimarahin aja. Itu termasuk dalam apa tuh Bu Ning? Itu bisa dikategorikan sebagai pengabaian tadi ya. Oh, pengabaiannya. Oke. Nah, kalau tadi Bu Ning juga nyinggung yang pertama tadi ada ya, kekerasan dengan seksual tuh Bu. Oh iya, betul. Gimana menurut Ibu Ning? Oke, sekarang katanya banyak terjadi pada anak. Betul. Sebelum ke sana nih Mbak Emil, saya lupa. Ada satu yang perlu kita tahu ya, tentang faktor resiko orang tua yang seperti apa sih yang punya potensi sebagai pelaku kekerasan. Bisa dilihat di slide ya, teman-teman ya. Yang pertama, kalau dia punya masalah pribadi pernikahan, cekcok mulu sama suaminya, itu juga cenderung melakukan kekerasan pada anak, kekerasan fisik ya. Atau karena tadi tekanan ekonomi, miskin ya, atau tiba-tiba PHK dua-duanya, yang kena anak lagi gitu ya. Atau orang tua yang traumatik tadi, dia pernah mengalami kekerasan pada masa kecil, kemudian secara tidak sadar itu mengendap di ininya dia, long termnya dia, waktu dia punya anak dia melakukan hal yang sama. Ini pernah ada kasus dulu Robot Gedek ya. Robot Gedek itu kan dia juga korban awalnya, tapi kemudian dia melakukan seks itu ya kepada mayat bocah gitu kan, kalau tidak salah yang sempat ditangkap. Atau standar moral yang terlalu tinggi, jadi saking tingginya anak salah dikit, oh kamu nggak sholat yuk, wah gitu, pecut gitu. Itu juga bisa menjadi pemicu kekerasan. Bisa juga karena tadi pengguna nafza, pengguna obat-obatan, akhirnya dia tidak bisa mengontrol perilakunya, jadi ada yang tidak suka dikit, anak yang kena lagi. Bisa juga orang tua yang cenderung mengucilkan diri, dia terisolasi secara sosial, dia cenderung lebih semena-mena. Itu juga faktor resiko ya, orang tua yang gampang melakukan kekerasan. Atau kadang-kadang ada anak yang dianggap sebagai penjahat, ada ya. Itu kalau mau baca, ada buku bagus banget, saya pernah baca, itu judulnya A Child Called It. A Child Called It. Jadi sampai dipanggil ibunya tuh It ya, tapi dia kemudian mendapatkan penghargaan sebagai Man of the Year tahun berapa di Amerika. Nama aslinya itu David Pelzer. Pelzer. Nah, untung dia bagus, artinya resiliensi dia bagus. Jadi sampai maaf nih ya, bekas pampers adiknya yang bau itu diiniin ke mukanya gitu-gitu sama ibunya itu. Terus dikurung, yang lainnya di kamar, dia tidurnya di gudang bawah yang tidak pakai selimut, tidak pakai apa. Pokoknya kasihan, nggak pernah dikasih uang untuk sekolah dan sebagainya. Itu sampai usia berapa yang kemudian akhirnya ketahuan oleh Dinas Sosial Amerika sana, kemudian diambil di panti asuhan. Dinas Sosial gitu ya. Ngeri lah ya. Tapi itu kemudian memang kembali kepada resiliensi si anak. Nah, ada juga yang curigaan. Orang tua yang curigaan, gampang bermusuhan, terus sebentar-sebentar ini jangan-jangan begini, sama anak sendiri nggak percayaan gitu ya, cenderung menghukum. Nah, itu juga masuk kekerasan. Atau ambang frustasinya itu rendah, ya, jadi dia itu gampang frustasi lah, gampang nyerah, kayak tadi ya, PHK udah
langsung pet gitu, nggak ngerti lagi mau gimana nih gitu, besok makan apa nih. Sedikit kena masalah langsung panik. Ya langsung nggak bisa mikir gitu ya, prestasinya rendah, akhirnya ya ke anak lagi nanti larinya. Ya memang rata-rata begitu ya, karena memang dia sendiri tidak mungkin ke atasannya atau ke orang tuanya, larinya ke yang di bawahnya dia gitu ya. Atau tidak tertarik dengan perkembangan anak, sama sekali nggak tertarik, ya pokoknya cenderungnya aturannya begini jalankan gitu ya. Jadi modelnya adalah aturan aja. Terus orang tua yang tidak segera merespon ketika anak sakit, ini juga biasanya termasuk yang beresiko untuk melakukan kekerasan, atau juga cenderung menyalahkan anak. Pokoknya apa-apa salahnya anak, orang tua selalu benar. Bu, saya demam, kamu sih minum es gitu ya. Itu contoh terbukti. Iya kan? Saya jatuh, tuh udah dibilang udah dibilangin. Ya, dan seterusnya. Tapi itu yang terlontar memang kekerasan verbal ya, bukan fisik. Tapi itu kan bagian dari kekerasan juga sebenarnya. Nah, atau orang tua yang cenderung membawa anak ke dokter yang berbeda-beda setiap sakit. Itu ada kemungkinan dia menyembunyikan gitu. Jadi kalau dalam ke dokter yang sama kan nanti akan ketahuan track recordnya gitu ya, medical recordnya kelihatan, oh ini kok lukanya begini terus, bisa dicurigai kan dia sebagai orang tua pelaku kekerasan. Nah, dia menghindari itu dengan ganti-ganti dokter. Gitu faktor resikonya. Itu jadi cara orang tua ya untuk bersembunyi. Iya betul, supaya nggak ketahuan kalau melakukan kekerasan pada anak. Gitu. Jadi yang kekerasan seksual itu tadi. Nah sekarang ke kekerasan seksualnya ini. Jadi kekerasan seksual tadi saya bilang ini termasuk yang sayang sekali makin tinggi sekarang ini ya. Itu setiap bentuk kegiatan seksual antara orang dewasa dengan anak gitu kita bisa sebut kekerasan seksual. Apa saja ya, semuanya sampai yang kelamin, oral, seks, semuanya itu masuk gitu ya. Dan sayangnya menurut sensus itu banyak banget dilakukan justru oleh anggota keluarga sendiri. Anggota keluarga sini bisa keluarga inti, dalam arti ayah atau ibu, bisa juga saudaranya, bisa juga mungkin pamannya yang tinggal di situ, bisa pengasuh, atau juga bahkan guru, gitu ya. Nah ini banyak kasus kan kalau kita lihat pernah di Rawamangun bahwa bapak yang ditangkap itu kenapa? Ternyata kan karena faktor ekonomi, di rumahnya itu nggak ada kamar, tidurnya breng nggak aja kayak barang-barang. Tahu-tahu ada anak perempuannya nempel dekat ayahnya, terjadi perkosaan dan sebagainya gitu ya. Jadi paling tidak ada 3 bentuk utama, kita bisa lihat di slide ya. Kekerasan seksual itu ada 3 yang utama. Bisa perkosaan, kalau ini biasanya diancam dulu. Nah bisa juga ini yang bahaya dengan adanya tidak rapinya tadi penataan rumah itu antara kakak dengan adik yang beda jenis kelamin, incest. Itu juga banyak terjadi, atau mungkin dengan pamannya. Jadi suka sama suka, tapi awalnya itu sebetulnya agak dipaksa, cuman kemudian suka sama suka ada incest. Atau bisa eksploitasi dalam arti prostitusi anak, terus dipaksa untuk melihat porno ya, pornografi, porno aksi, itu bagian dari kekerasan seksual sebetulnya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kekerasan seksual ya. Nah, bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak-anak tuh kapan aja ya, Bu? Iya, sebetulnya kalau batasan anak itu kan kalau kita lihat dari definisi ini kekerasan anak ini kalau menurut KPA itu sampai dengan 18 tahun sebetulnya, masih sampai dengan dewasa. Cuma kalau untuk anak usia dini memang kita jadi perlu perhatian banget. Kenapa? Karena kan memang mereka belum secara menyampaikan gagasannya kan belum seperti orang yang lebih tua gitu ya, anak usia sekolah, sehingga kita perlu banget pendidiknya inilah yang melihat ada kejanggalan tidak gitu. Itu masalahnya di situ gitu. Berarti sampai 18 tahun ya. Ya, sebetulnya kalau anak-anak sebetulnya ya sampai situ. Kalau versi hukum kan anak itu kan sampai 17 tahun sampai dia punya KTP kan? Oke. Gitu, ya. Nah, bagaimana kita tahu nih Bu Ning gejala-gejala kekerasan yang udah terjadi pada anak? Misalnya nih, anak orang tersebut ternyata sudah mengalami kekerasan seksual. Oh iya. Tanda-tandanya kita amatin. Jadi orang tua kan secuek-cuek orang tua pasti harusnya ngeh gitu. Betul. Ya, ini yang tadi perlu banget melakukan pengamatan gitu ya, harus jeli gitu ya. Yang jelas tanda yang pertama kalau dilihat itu ya memang ini tidak bisa langsung dilihat, tapi dari cara jalan gitu ya, nyeri atau pendarahan di alat kelaminnya gitu ya. Cara jalannya beda. Ya kalau nyeri kan pasti kelihatan lah nyengir-nyengir atau maksudnya nyerinya terus-terusan ya Bu Ning kalau kayak gitu ya. Biasanya ya tergantung kan. Itu bisa timbul tenggelam, apalagi kalau perlakuannya berulang. Misalnya perkosaan berulang kan pasti berkali-kali nyeri. Atau kemudian nanti ada disuria kronik. Disuria kronik itu apa ya? Anyang-anyangan, tahu nggak sih anyang-anyangan? Tidak bisa
tahu ya. Jadi anyang-anyangan tuh kayak mau pipis kayak mau enggak gitu ya. Atau anerosis itu ngompol, langsung ngompol. Nggak sengaja itu juga menjadi salah satu tanda pernah mengalami kekerasan seksual, termasuk sembelit. Konstipasi itu juga bisa, karena berarti ini ada sesuatu yang dimasukkan dari anus. Maaf ya, ini bahasanya memang kita harus terus terang seperti ini, karena terus terang. Sekarang juga dulu kan pernah ya yang JIS itu yang rame kan ya, meskipun kemudian kesininya tidak terbukti gitu kan. Betul. Tetapi ternyata kekerasan melalui depan atau belakang itu ke anak-anak juga sudah terjadi gitu loh. Jadi banyak gitu ya. Atau gerakan usus yang tidak normal gitu. Jadi bisa, kalau ini agak sulit ya, kalau nggak dipegang banget perutnya dikerasa gitu nggak kelihatan. Terus bisa juga terjadi pubertas yang prematur. Jadi masih anak usia TK apa mungkin kelas 1 tapi kok lipstik kan gitu, terus kelihatan aneh gitu ya, terus ngomong-ngomongnya pokoknya nggak jauh-jauh dari masalah laki-laki gitu ya. Ini ada apa gitu ya, perlu bisa macam-macam kemungkinan. Bisa dia pernah melihat bapak ibunya, bisa juga dia memang pernah mendengar atau menonton, bisa juga dia memang jadi objek, jadi korban gitu ya. Itu perlu kita lihat. Nah, bisa juga kita lihat dari perilakunya dengan teman sebaya. Ada dengan binatang itu juga bisa kita lihat. Kan ada memang kejadian, kalau ini mungkin anak SD ya, anak kelas 5 ini yang kemudian minta teman perempuan, kamu copot dong celana dalamnya. Ada itu kejadian seperti itu. Artinya dia pernah SD, Bu. SD. Dan bahkan jangankan ini nggak usah jauh-jauh, di Pondok Cabe aja saya pernah lihat itu ya. Jadi mereka itu di kebun cowok sama cowok sih ya. Ini cowok sama cowok anak SD. Bawa pelumas gitu. Itu mau sodomi. Itu terjadi gitu. Artinya jadi kekerasan seksual ini sekarang sudah merambah kepada perilaku menyimpang akhirnya. Kalau kekerasan tadi kan definisinya dari dewasa kepada anak. Kalau antar anak jadinya apa ya? Sebetulnya tadinya mungkin salah satu korban, tapi kemudian mereka menularkan ke teman-temannya. Ini bahaya banget kan, akhirnya jadi penyakit menular gitu ya. Atau bisa juga bisa lihat gejalanya ketika anak-anak itu kepo banget tentang urusan seksual, tapi tidak sesuai umurnya. Kok pertanyaannya aneh gitu loh ya. Gimana caranya berhubungan? Kok kayak kalau pertanyaan adik dari mana itu kan pertanyaannya wajar tapi kalau bagaimana berhubungan terus bagaimana begini, itu berarti kan ada sesuatu. Sementara masih SD gitu ya. Betul. Nah, kita tadi sudah bahas tentang kekerasan seksual. Betul. Pokoknya terperinci Bu Ning udah jelasin. Kekerasan pada anak, kekerasan orang tua, secara psikis, secara verbal, macam-macam ya. Kayaknya sih mahasiswa nggak mungkin nggak ngerti. Pasti nih paham, karena penjelasan dari Bu Ning sangat amat membuat kita itu paham. Saya aja jadi banyak belajar sama Bu Ning. Sama-sama saya juga belajar. Nah, bagaimana dengan kekerasan emosionalnya Bu Ning? Tadi kan kekerasan seksual, sekarang emosionalnya. Nah, ini yang saya juga harus introspeksi diri. Jangan-jangan saya pelaku gitu ya. Karena ternyata nanti kita akan lihat tabelnya ya. Jadi setiap tindakan atau tingkah laku yang mengganggu perkembangan mental dan sosial anak itu sudah termasuk kepada kekerasan emosional. Nah, karena definisinya seperti itu, kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan mental atau kekerasan verbal. Nah, ini ada slide yang menarik ya, saya tayangkan nih. Nah, ini 10 kategori kekerasan verbal. Wah, ini kita bisa bahas satu-satu karena menarik. Penolakan, nggak ada tuh yang sayang sama kamu. Semua orang nggak ini sama kamu, nggak respect sama kamu. Itu sudah kekerasan verbal. Itu kekerasan verbal. Ya. Kayaknya kita pernah melakukan itu. Ya, atau mengucapkan kata yang mengecilkan hati. Dibilangin bodoh amat sih. Itu juga sering dilakukan kita. Ya akhirnya jangan-jangan 10 ini kita semuanya kena. Makanya nanti perlu habis ini istighfar banyak-banyak ya. Menuntut kesempurnaan. Kok kamu cuma juara 2? Biasanya kan juara 1. Itu juga pernah kita lakukan. Prediksi negatif. Udah meremehkan gitu. Memang bisa kamu dapat nilai 100, biasanya juga 9. Negatif masuk. Iya, termasuk. Perbandingan negatif. Tuh, contoh dong adikmu tuh pinter, rajin. Kok kamu dari membedakan, membandingkan. Nah, itu juga bagian dari bentuk kekerasan verbal. Atau mengkambing hitamkan. Tuh kan gara-gara kamu nggak teliti tadi, bapak jadi jatuh tuh. Kamu nggak mau bantuin sih tadi megangin tangganya misalnya. Padahal ya memang sudah takdirnya jatuh bapaknya gitu ya. Nah, itu mengkambing hitamkan. Atau membuat malu.
Nih anak-anak, coba nih lihat, Adi tuh suka masih ngompol loh di rumahnya ternyata. Misalnya ada guru yang begitu gitu ya, pas ketahuan ngompol. Wah udah kan malunya kan seumur-umur itu, seperti itu. Atau mengutuk, nyumpahin, ya. Tahu rasa deh, nanti kamu bakalan jatuh kalau nekat. Nggak mau dibilang, nggak mau nurut sama orang tua. Kan kita suka begitu ya. Iya. Nah itu artinya kita kadang-kadang juga jadi pelaku kekerasan juga gitu ya. Mengancam. Kayak apa contohnya? Pokoknya kalau nggak ikut atau nggak nurut nanti ibu kurung atau nanti nggak dapat apa gitu ya. Kalau kamu nggak mau belajar, nah itu kan juga bagian dari kekerasan. Dan yang terakhir mengucapkan kata yang membuat anak merasa bersalah. Kok kamu tega sih? Padahal tadi bapak tuh kan maksudnya begini-begini. Itu sudah kekerasan. Nah masuk yang mana nih yang 10-10 nih yang sudah pernah? Karena 10-10-nya banyak dilakukan kita. Ya ini. Iya gitu dan kita nggak ngeh dan kita harus banyak minta maaf lah ya. Iya. Tak ampun. Betul. Selain ke Tuhan tentu minta maaf ke anaknya langsung. Sama anak atau sama teman karena itu dilakukan juga selain sama anak sama teman juga. Betul. Kayaknya banyak kalau sama teman. Betul. Kita nggak sadar. Betul. Iya. Jadi memang harus hati-hati ya Bu nih berbicara itu menjaga lisan kayaknya penting banget. Menjaga lisan. Nih ya saya bikin sedikit gambar ya di slide kelihatan bahwa memaki atau melukai anak itu sebetulnya kita sedang membonsai otak seorang anak. Kenapa? Karena anak itu awal dia lahir itu ada 10 triliun sel otaknya. Ya. Tetapi dengan hanya 1 kali bentakan itu langsung mati 1 miliar. Wow, sayang banget. Jadi sangat sering bentak-bentak. Jadi pertama lahir berapa triliun? Nah, kalau cubitan fisik itu yang mati lebih dari 10 miliar. Nah, nanti tinggal separuh itu yang. Kalau bentakan 1 miliar. Ya. Kalau cubitan 10. Nah, kalau ibu-ibunya nyubit mulu, udah selesai. Oh, udah habis tekor ya. Gitu ya. Nggak bisa dibeli lagi tetapi kemudian tadi kabar baiknya dengan permintaan maaf itu mengembalikan lagi 10 miliar. Cuman nggak boleh cubit maaf, yo pusing deh ini otaknya gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi memang maafnya ya tulus karena memang kita sadar bahwa kita salah, kita akan memperbaiki diri gitu ya. Artinya fenomena bahwa anak-anak itu dilahirkan cerdas itu sudah jelas, tetapi justru karena perlakuan kita tadi banyak ngomel. Coba dihitung aja dalam sehari itu sebetulnya kita berapa kali sih tadi di antara 10 itu kita lakukan. Sudah berapa miliar itu yang putus? Akhirnya mungkin tinggal separuh atau seperempatnya itu sel otaknya itu gitu. Oke, jadi berakibat memang fatalnya ke anak ya. Betul. Terus gimana caranya Bu kita melakukan deteksi dini terhadap anak yang mengalami kekerasan? Jadi anaknya yang kita melihat misalnya melamun, ternyata dia memang melamun mikirin temannya atau mikirin PR, kan kita anggap melamun karena kita marah. Kita nggak bisa deteksi anak sebagai ibu. Pie monggo Bu. Sebelum ke sana nih ada yang satu penting lagi Mbak Emil, takut ketinggalan. Akibat kekerasan yang semua tadi, baik fisik, seksual maupun yang emosional, seperti apa? Ya kita bisa lihat di slide. Yang kekerasan verbal ini ya, yang kita harus waspadai betul. Kenapa? Karena sering banget tidak disadari, tapi akibatnya fatal loh. Benar-benar misalnya anak sampai kemudian mungkin dia sampai bisa stres, bisa juga sampai dia mengalami gangguan jiwa karena kekerasan verbal. Terus kekerasan ini nanti bisa menghancurkan masa depan anak ya jelas karena dia sudah dapat stigma yang jelek gitu. Betul. Ya. Bisa juga kalau fisik sampai dengan tadi meninggal, cacat ya, atau mungkin jadi retardasi mental. Tadinya pintar tapi karena bolak-balik kepalanya dikeplakin sama orang tuanya jadi kemudian mengalami gangguan mental bisa juga. Atau mengalami masalah dalam mengatur emosi karena bolak-balik dibentak akhirnya dia sendiri cenderung mungkin rendah diri banget atau malah kebalikannya dia melawan gitu ya, mau menunjukkan bahwa saya juga bisa gitu. Itu juga bisa terjadi. Dan bonding yang tidak konsisten. Jadi dengan orang tua itu hubungannya nggak bagus lah, tarik ulur gitu ya, kayaknya dekat satu rumah tapi tidak terjadi keterikatan emosi gitu ya. Dekat tapi jauh. Iya itu, dekat tapi jauh gitu ya. Dan efeknya yang berbahaya adalah juga anak sendiri kalau sering mengalami kekerasan seperti ini dia juga nanti akan bisa kurang mampu beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi cenderungnya menarik diri, nggak bisa bersosialisasi, akhirnya jadi pendiam, nggak pede, betul ya. Termasuk penyesuaian dalam akademisnya, jadi kendor juga, nggak pinter gitu ya, gitu. Terus mudah cemas, mudah depresi, sebentar-sebentar depresi. Ini banyak terjadi untuk anak-anak sekarang. Yang parah lagi adalah tidak mudah percaya pada orang karena dia melihat pernah orang yang dia anggap bisa dia percaya saja melakukan yang seperti itu pada dia, kemudian dia
bagaimana saya mempercaya? Biasanya ini dialami oleh anak-anak seperti ini, bahaya banget ketika mereka pas mau menikah. Karena maju mundur gitu, dia antara ya dan tidak dengan pasangannya itu. Dan ini benar-benar harus lewat terapi biasanya seperti ini, ya. Gitu. Dan yang terakhir ya tadi penurunan prestasi akademis, jelas karena dia tidak fokus gitu ya. Kemudian berpengaruh kepada belajarnya. Nah, untuk melakukan deteksi dini nih Bu, sekalian ada yang harus detail dan rumit ya kita pelajari dari anak, karena ibu dan anak harus saling mengerti dan saling ada keseimbangan. Betul. Ya, jadi nggak bisa ibunya cuek anaknya yang respon, ibunya respon anaknya cuek. Betul. Juga nggak bisa. Jadi memang harus dini kita lakukan cek and recheck kepada anak. Nah, sebelum kekerasan itu terjadi, adakah upaya pencegahan yang dapat ibu lakukan? Kita lakukan ya Bu Ning. Iya betul. Ya, jadi kita bahas dulu deteksi dininya ya. Deteksi dini. Iya. Jadi deteksi dini itu secara umum sebetulnya bisa ada beberapa ya. Yang pertama kita lihat dulu faktor resikonya. Nah, faktor resikonya ini tergantung dari mana? Apakah dari masyarakat? Apakah dari keluarga itu sendiri? Apakah dari anak? Nah, kalau dari masyarakat, misalnya faktor resiko yang memungkinkan deteksi dini, misalnya memang di situ masyarakat maling ada kan yang begitu, atau artinya kriminalitas tinggi di kampung itu, misalnya kampung tempat prostitusi, ya wajar kan kalau kemudian anak kecil sudah mengalami kekerasan seksual di situ, gitu ya, ada pergeseran budaya, gitu ya. Atau kalau faktor yang di keluarga, ya misalnya tadi ada trauma pengasuhan karena memang orang tuanya itu dulu diasuh dengan cara keras seperti itu, kemudian turun ke anaknya, atau orang tua yang tidak mampu mengatur emosi, nggak matang, immature emosinya, itu juga bisa ya terjadi. Tadi sudah kita bahas ya, faktor resiko untuk orang tua. Nah, anak sendiri tadi, anak yang agresif, anak yang lahir prematur itu juga biasanya menjadi pemicu orang tuanya untuk nggak sabar kemudian melakukan kekerasan. Terus deteksi dini yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan evaluasi. Tetapi ini sulit karena orang tua biasanya menutupi tadi ya, makanya sampai pindah-pindah dokter gitu kan, malu. Itu sulit dilakukan. Evaluasi itu lebih ke self assessment soalnya, wawancara. Nah, kalau tidak bisa juga lewat wawancara atau anamnesis ya. Diwawancara, biasanya diwawancara siapa? Anaknya. Kalau orang tuanya kan cenderung menutupi, anaknya nanti kita tanya-tanya, atau dengan boneka, kamu ini boneka diapain? Bagian mana yang disentuh? Itu. Dan ini juga sulit. Tidak semua keterangan fakta itu bisa keluar lewat wawancara. Nah, kalau ini nggak mempan juga, terpaksa ke pemeriksaan fisik. Coba dibuka bajunya gitu ya. Dilihat, terpaksa ya. Ya, kalau nggak kelihatan ininya ya. Sebenarnya kita curiga betul gitu ya. Ini sebetulnya pernah mengalami nih kalau yang fisik ya. Nanti dibuka baru udah ketahuan bekas sundutan di paha misalnya di sini kan. Orang tua juga kan pinter ya. Kalau yang memang sengaja gitu, tidak akan langsung kelihatan gitu ya. Kalau itu tidak kelihatan juga secara kasat mata, ya berarti harus ada tindakan medis, pemeriksaan penunjang, mungkin di ronsen kalau kelihatan napas aja susah, mungkin ini ada sedikit gangguan ya, patah tulang di dada atau bagaimana, toraksnya dilihat gitu ya, atau mungkin kalau kok dari kepala ngeluh sakit mungkin di MRI gitu ya, atau mungkin CT scan kalau bagian perut dan seterusnya. Jadi tindakan medis yang memang bisa mendukung kecurigaan kita. Masalahnya adalah siapa yang biayai? Nah, ini yang jadi PR bersama gitu ya, di TK-TK barangkali yang memang di sini perlu ada istilahnya satgas khusus lah ya yang bahas tentang ini. Mungkin ini bagian dari PR dari komite nanti. Bagaimana komite itu bekerja sama untuk ada semacam kas yang memang tidak hanya untuk arisan, kumpul-kumpul, tapi juga untuk yang seperti ini gitu. Jadi bantuan yang bentuknya supaya tuntas masalah kekerasan pada anak itu. Oke, semua listeners, semua mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum Bu Ning lanjut untuk sesi kesimpulan, ini ada pertanyaan nih Bu. Banyak sekali pertanyaannya. Nah, kita yang hadir juga ini dan menyimak, ada Cynthia, ada Muni, terus ada Pits Nurda ya, Nurma ya, juga ada Nendia Pramukti Wahyu, terus ada Nengah Wiratna, Sofia Mariam, Anita Luciana. Terima kasih untuk sudah menyimak dan hadir serta menonton ya. Ini Bu, minta izin ini katanya Bu Mukti, manggilnya bukan Bu Ning, Bu Mukti. Boleh deh, sama aja. Apakah memarahi anak termasuk dalam kategori kekerasan pada anak? Monggo dijawab Bu. Iya, sayangnya iya. Tadi sudah ya, kembali ke yang 10 tadi ya, itu bagian dari bentuk kekerasan pada anak. Iya, dilanjut ini cepat-cepat jadi jawabannya karena durasinya ya. Silakan. Iya, apakah sikap protektif dan otoriter terhadap anak termasuk kekerasan terhadap anak? Dan bagaimana pandangan Bu Mukti dengan orang tua yang menerapkan parenting seperti ini? Ini dari Muni. Ya, kalau kita lihat pola pengasuhan itu kan seperti garis ya.
dari otoriter sampai kemudian permisif, di tengahnya demokratis. Itu kan seperti garis biasa, ya. Nah, memang yang bagian kiri sama bagian kanan itu yang tidak ideal, dan itu cenderung akan melakukan kekerasan. Kalau permisif ya serba boleh, kekerasan apa enggak? Ya sebetulnya kekerasan itu kan pengabaian, enggak urus gitu ya. Terserah lah mau ngapain ya. Gitu. Kalau yang otoriter kan biasanya cenderung fisik atau sama verbal. Jadi bisa masuk ke kekerasan semuanya. Berarti sebenarnya termasuk kekerasan. Termasuk kekerasan. Tadi aja Bu Ning bilang aja pada lembut. Kamu kok tega sih? Itu aja kekerasan. Betul. Padahal itu sering loh kita ngomong begitu untuk supaya anak nurut sama orang tuanya, sama bapaknya. Kamu kok tega sih? Tadi aja jatuh loh. Kamu coba tolong pegangin tangganya. Tadi Bu Ning cerita kayak gitu. Ada caranya Mbak Emil supaya tidak tergolong kekerasan. Itu lebih bagus asertif. Asertif itu masih Jadi, boleh. Kata-katanya gimana nih Bu Ning? Tolong diajar. Ibu sebetulnya tadi sedih loh kalau misalnya kakak tidak segera bantu ayah. Lain kali kalau misalnya seperti itu bantu ayah ya. Tapi kan Bu Ning wanita yang jagoan neon untuk merangkai kata-kata terhadap anak. Ya memang kalau lagi emosi saya juga lupa. Lupa ya, karena banyak juga wanita yang tipe ada yang pendiam, ada tipe yang nggak bisa merangkai kata-kata, apalagi kata-kata cinta Bu Ning. Nah ini dilanjut Bu Ning pertanyaannya karena banyak ini ya, ada satu lagi nih. Mohon pencerahan. Wow, ini dari Nengah Wiratna ya Bu. Silakan. Apakah ada kemungkinan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua penyebabnya adalah adanya luka batin yang justru dimiliki oleh orang tua itu sendiri? Monggo Bu Ning. Ya, tadi sempat kita singgung sebetulnya yang disebutkan dengan pengasuhan traumatis. Jadi orang tua yang dulu waktu masih anak-anak itu mengalami kekerasan, kemudian secara tidak sadar itu masuk kepada terinternalisasi kepada dirinya, pas dia punya anak tidak sengaja. Ya sebetulnya itu karena pembiasaan dari dulu itu mengendap demikian, itu kemudian dia melakukan kekerasan pada anaknya ketika dia jadi bisa termasuk dalam kekerasan juga itu jadi namanya. Termasuk pemicu gitu ya, termasuk faktor resiko ketika seorang mengalami pengasuhan yang tidak tepat ketika dia menjadi orang tua, maka dia punya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan. Makanya perlu ada konseling di sana. Kalau yang begini Bu Ning, banyak yang terlihat ya, ini bukan rahasia umum lagi. Ini di mana-mana menurut saya terjadi. Saya melihat juga, saya menyaksikan juga tanpa kita bisa berkomentar, karena kalau kita ngomong nanti kita dibilang begini, ini kan anak-anak saya, kamu siapa ngajarin saya? Ini cara saya untuk mengajarkan anak saya supaya menurut. Jadi ibunya sedang pegang HP, ya kan? Terus anaknya datang, tiba-tiba anaknya minta ajarkan sesuatu, bu, tanya apa, terus dikasih HP, supaya cari sendiri gitu. Bukan cari sendiri, supaya diam dan gak banyak nanya. Apakah itu bentuk kekerasan juga? Karena itu sering terjadi supaya anaknya anteng. Dia lagi ngobrol atau dia lagi telepon atau dia lagi apa, supaya anaknya nggak bikin ribet katanya. Monggo Bu Ning. Ya, itu termasuk di yang terakhir tadi, neglect, pengabaian. Itu pengabaian. Berarti itu kekerasan juga. Dan ini terjadi di TK yang kebetulan saya mengurus TK itu. Ada anak yang memang dari kecil itu sudah terpapar dengan YouTube ya. Saking sering dengan YouTube. Dia itu sampai ngomongnya itu kayak bahasa YouTube, dan kebetulan yang dia tonton tuh selalu yang bahasa asing, mungkin masih orang tuanya dengan ensiklopedia asing gitu ya. Ngomongnya ya udah lancar dengan bahasa asing, sampai kemudian dia itu kalau lihat HP dari jauh pun dia udah tahu itu merek apa gitu. Saking canggihnya. Jadi cara ngomong YouTube tuh gimana Bu Ning? Mungkin guys, apa kabar gitu. Guys? Selamat siang guys, gitu mungkin kayak gitu. Artinya tidak anak-anak sama sekali gitu cara bicaranya. Jadi tua sebelum waktunya. Kelihatan kan dari cara ngomongnya. Jadi ibarat pisang karbitan gitu ya Bu. Iya. Dan itu kita harus lewat konselor, lewat ahlinya, lewat psikolog akhirnya, supaya kemudian dia kembali ke masa anak-anak yang semula, dan kita kasih terapi juga ke orang. Itu kan masalahnya dari orang tuanya pokoknya jam berapa dia boleh buka HP, sampai pokoknya nggak boleh, bu guru pun nggak boleh ngeluarin HP, karena begitu ngeluarin HP langsung dia rebut. Gitu. Jadi saking ketagihannya dengan HP, kecanduan. Berarti ini kisah nyata ya, Bu? Kisah nyata ada gitu. Artinya itu kan bagian dari kekerasan. Terus kalau yang mencubit itu jadi kita bertanya nih, jangan dicubit. Nyubitnya kan asal. Sering kan Bu Ning dengar, enggak sih nyubitnya tuh asal kok, nggak mungkin sama anak nyakitin. Asal nyubit, misalnya telinga ditarik, asal kok.
Nah itu termasuk kekerasan nggak? Sebenarnya hati ibunya nggak mau menyiksa kayak gitu. Kalau secara definisi sebetulnya bagian dari kekerasan, tetapi karena memang ya itulah orang tua ya. Kalau lagi senang terus ada orang tua lain jengkel sama anak kita terus nyubit, terus bilangnya alasannya orang saya nyubitnya asal kita sakit hati nggak? Sakit hati kan tetap. Artinya itu bentuk kekerasan. Kalau kita aja nggak terima kan sebagai orang tuanya, artinya itu bentuk kekerasan meskipun kita atas nama mendisiplinkan biar dia mau melakukan sesuatu, sayang dan sebagainya, akhirnya emosi. Ya inilah memang susahnya jadi orang tua itu apapun kan namanya. Apapun namanya itu kebagian dari kekerasan. Yang lebih tersadar lagi nih yang nonton atau mahasiswa yang nonton, ibu-ibu muda dimanapun, mama muda termasuk saya juga ya. Itu berpikir tadi ada 10 kriteria yang disebut oleh Bu Ning. Itu yang membuat saya sampai sekarang masih deg-degan. Jadi kayaknya saya harus tonton lagi, saya ulang lagi tuh 10. Nanti di screenshot ya yang 10 itu. Yang 10 itu. Jadi harusnya ditempel di tempat-tempat umum. Iya, jadi begitu ibu-ibu itu di terminal atau di stasiun duduk menunggu, harusnya sih kalau memang ini tempel ya Bu Ning ya. Jadi mereka belajar, oh ternyata itu masuk kekerasan. Termasuk kekerasan ya gitu. Oke Bu Ning, semoga mahasiswa paham dan mengerti apa yang kita sudah obrolkan dari tadi dan kita perbincangkan. Semoga apa yang Bu Ning perbincangkan dari tadi, share ilmu hari ini bermanfaat untuk semua mahasiswa, bahkan untuk semua ibu-ibu yang menonton baik di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah saatnya sekarang Bu Ning untuk closing statement Bu, untuk apa namanya kesimpulan. Monggo. Terima kasih Mbak Emel. Saya pikir akan ada segmen ketiga, ternyata sudah mau ditutup. Langsung dilanjut dari segmen ketiganya. Terima kasih. Ya, jadi intinya adalah karena ini untuk konsumsinya awalnya untuk mahasiswa PAUD ya, yang teman-teman semua adalah guru PAUD. Jadi teman-teman diharapkan dapat sedini mungkin mendeteksi gitu ya, mengamati dengan baik apakah terjadi kekerasan pada anak didik kita atau tidak gitu ya. Jadi kita menjadi observer yang bagus dan kemudian melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa tergantung jenis dan tingkat kekerasan yang sudah terjadi itu. Apakah perlu bekerja sama dengan ahli atau cukup berbicara dengan orang tuanya atau dengan perwakilan orang tua. Nah itu tergantung nanti bagaimana. Tetapi salah satu tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru PAUD adalah tadi melakukan deteksi dini tadi ya, dengan banyak melakukan pengamatan. Jadi bukan hanya fokus sama apa yang mau diajarkan saja hari ini mengajar apa, tapi juga lihatlah perkembangan dari hari ke hari anak-anak yang ada di kelas kita gitu. Nah harapan Bu Ning untuk mahasiswa khususnya program pendidikan anak usia dini PAUD ya, untuk guru-guru PAUD untuk di seluruh Indonesia. Di Indonesia, terutama mahasiswa PAUD UT ya, saya sangat berharap semoga materi ini bermanfaat tidak hanya untuk sebagai salah satu pelengkap mata kuliah, tapi juga benar-benar memang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan lupa kalau menurut survei, saya lupa tahun berapa, tapi pernah ada survei bahwa salah satu pelaku kekerasan yang juga banyak terjadi itu adalah para guru kepada muridnya. Oh iya. Gitu, dan ini juga harus menjadi perhatian kita, jangan sampai kita bagian dari itu gitu ya. Sehingga kita juga harus terus belajar dan belajar lagi dan kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Yang pasti deteksi dini. Betul. Deteksi dini, memahami secara dini juga merespon dengan baik serta memahami karakter anak. Betul. Ya Bu Ning. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ning hari ini bermanfaat adanya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, yaitu selaku dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Dr. Mukti Amini MPD. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Semoga sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Dan juga insya Allah mempertemukan kita lagi di lain waktu. Amin. Bisa sukses dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Amin. Selamat menantikan beduk berbuka puasa. Pokoknya penting sehat walafiat, itu yang paling penting ya Bu. Dan demikianlah semua mahasiswa dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Hari ini program tutorial radio kita yang membahas tentang pelibatan orang tua dalam masalah kekerasan pada anak dengan kode mata kuliah MK PAUD 4502 akhirnya selesai sudah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Emilia Majid dan juga Ibu Dr. Mukti Amini MPD, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.